Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dan juga adik-adik semuanya, selamat pagi. Ya, Majelis Jemaat GKI Denpasar mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Berikut warta lisan pada hari ini. Kebaktian umum 1 dan 2 pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yoel Ang, dan kebaktian umum ketiga akan dilayani oleh Pendeta Maureen Christine yang bertemakan keluarga yang mengakui kuasa Allah. Majelis Jemaat GKI Denpasar akan menyelenggarakan kebaktian bulan keluarga di sepanjang bulan Oktober 2023. Khusus di kebaktian minggu pertama dan minggu kelima, pembukaan dan penutupan bulan keluarga, kebaktian anak dan kebaktian remaja akan digabung dengan kebaktian umum. Berikut slide-nya, Bapak dan Ibu bisa membacanya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Pada hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam 4 kali kebaktian secara onsite. Kebaktian umum di Renon pada pukul 8 WITA, 10.30 WITA, 18 WITA, dan kebaktian posjam pada pukul 9 WITA. Perjamuan kudus secara online tetap dilaksanakan dan telah dilakukan secara live streaming pada pukul 8 WITA. Marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati menyambut perjamuan kudus. Persekutuan sektor bulan Oktober 2023 akan kembali diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023. Sektor posjam berada di keluarga Bapak Edward Widianto. Sektor timur berada di keluarga Bapak Leonardo Tejo Prayogo. Sektor selatan berada di tempat keluarga Bapak Widi Utama Nagara. Mohon kehadiran Bapak dan Ibu jemaat sekalian dalam kebaktian sektor ini. Persidangan Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pada pukul 19 WITA. Bagi anggota jemaat yang hendak memberi masukan, mohon disampaikan dalam amplop tertutup dan diterima Majelis Jemaat paling lambat tanggal 5 Oktober 2023. Mohon dukungan doa dari Bapak dan Ibu jemaat sekalian. Komisi Peduli Kasih mengundang jemaat semua untuk turut hadir dalam senam Zumba Sabtu Sehat yang akan diadakan pada hari Sabtu pada tanggal 7 Oktober 2023 pada pukul 9 WITA bertempat di GKI Denpasar dengan instruktur Jin Enung. Mari sehat dan bersahabat dalam Sabtu Sehat GKI Denpasar. Komisi Peduli Kasih mengundang jemaat sekalian untuk turut berpartisipasi di Posyandu Balita dan Lansia yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 pada pukul 13 sampai 14 WITA, berlokasi di GKI Denpasar. Mari bersama-sama kita turut berpartisipasi dan mensukseskan Posyandu GKI Denpasar. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota SIDI GKI Denpasar, maka Majelis Jemaat Gemim Immanuel Leilem di Minahasa akan melayani peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Indara Laksmana Kajeng Amerta dengan Saudari Patricia Cynthia Mapelier pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pada pukul 16 WITA. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota SIDI GKI Denpasar, maka Majelis Jemaat GKI Denpasar akan melayani peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Adam Destra Kanan Sandan dengan Saudari Agustina Dwining Tias pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pada pukul 12 WITA. Komisi Dewasa Si Usia Indah mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam persekutuan usia indah dan pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Pada pukul 15.30 akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pada pukul 17 WITA akan dilakukan persekutuan usia indah bertemakan melukai diri, bertempat di GKI Denpasar dan dilayani oleh
Daniel Opristanta MDiv. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Shanli. Bidang pembinaan membuka kelas katekisasi periode kedua dan akan dilaksanakan mulai 18 Oktober 2023 pada pukul 19 WITA. Pendaftaran dibuka hingga 18 Oktober 2023. Sebelum kelas berlangsung dan terkait informasi katekisasi periode kedua ini, pendaftaran dapat dilakukan melalui scan barcode atau melalui tautan berikut yang tertera di slide. Bidang Persekutuan GKI Denpasar membuka pelayanan janji pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pada pukul 10.30 WITA yang akan dilayani oleh Pendeta Maureen Kristen. Pendaftaran telah dibuka tanggal 17 September hingga hari ini 1 Oktober 2023. Dan percakapan gerejawi akan dilakukan antara tanggal 3 sampai 5 Oktober 2023. Pembaruan janji pernikahan diperuntukkan bagi pasangan suami istri dengan ketentuan usia pernikahan di atas 25 tahun atau pernikahan belum diberkati secara gerejawi. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Jenny Ratu atau sekretariat pada jam kerja. Sebagai tindak lanjut dari bakti sosial di bulan Juli 2023, Komisi Peduli Kasih Si Okumene Masyarakat mengajak Anda berbagi kasih dan melayani calling for volunteer bagi Anda yang memiliki komitmen, talenta mengajar, dan kemampuan matematika dan IPA tingkat SMP. Kesediaan mengajar di Banjar Temakung, Desa Ban, Karangasem. Batas waktu pendaftaran hingga 31 Oktober 2023. Mari bergabung bersama KPK dan menjadi berkat bagi sesama. Panitia Pembangunan Gedung Gereja atau PPGG sedang membutuhkan tenaga ahli sebagai berikut. Mechanical, Electrical, and Plumbing Engineering. Dan yang kedua Quantity Surveyor dan Cost Estimator. Untuk perencanaan detail desain gedung gereja GKI. Bagi jemaat yang berkeinginan membantu tim PPGG dapat menghubungi Bapak Junedi. Untuk informasi lebih lanjut, batas untuk MEP pada tanggal 23 Oktober 2023 dan untuk OS tanggal 13 Oktober 2023. Bila mana ada perubahan data terkait dengan alamat, tempat tinggal, ataupun nomor telepon, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mohon dapat menginformasikan ke nomor admin GKI Denpasar di nomor yang tertera di slide atau dapat menghubungi admin langsung di sekretariat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau informasi kegiatan lebih lanjut di GKI Denpasar, dapat menghubungi sekretariat GKI Denpasar pada jam kerja. Dan untuk warta selengkapnya silahkan mengakses website GKI Denpasar atau menghubungi majelis pendamping hari ini dengan saya, Ika Munte, setelah ibadah selesai. Kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk menonaktifkan alat komunikasi selama kebaktian berlangsung. Terima kasih, selamat beribadah, saat hening bagi kita semua. Papa Oma, Papa Mama, Om Tante, dan kakak adik semua, mari kita berdiri dan memuliakan Tuhan, karena hari ini Ia mengumpulkan dan menyatukan kita semua.
Saudaraku, mari kita awali kebaktian pagi ini dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian pembukaan bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Opa Oma, Papa Mama, Om Tante, dan semua saudaraku di dalam Tuhan, mengawali minggu pertama di bulan Oktober ini, sekaligus membuka bulan keluarga pada gereja kita. Hari ini kita akan sama-sama mau merenungkan sebuah tema keluarga yang mengakui kuasa Allah. Melalui tema ini kita akan sama-sama mau merenungkan apakah selama ini kita sebagai keluarga Kristen kita sudah mengakui kuasa Allah dalam keluarga kita, atau jangan-jangan bukan kuasa Allah yang kita akui, melainkan kuasa kita sebagai orang tua atau anak atau jabatan tertentu yang lebih kita akui. Biarlah berkat firman Tuhan nanti mengingatkan kita betapa pentingnya mengakui kuasa Allah yang terus berada di tengah keluarga kita.
anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari berdoa. Tuhan, kuasa-Mu nyata, tapi acap kali kami tak menyadarinya. Oleh karena itu, biarlah kiranya melalui perenungan yang sebentar akan kami lakukan, firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kami akan pentingnya menghadirkan kuasa Allah dalam kehidupan keluarga kami. Mampukan kami juga untuk mengakuinya dan tunduk pada kuasa Allah itu. Kami menyerahkan perenungan kami hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Saudaraku, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasalnya yang ke-23, pasal 21, ayat 23 sampai 32. Demikian ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak,
Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapikah apa pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ya, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang juga melakukannya. Haleluya. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Saudara, ini sebuah pertanyaan yang sederhana. Dan sebetulnya kalau Yesus mau, Yesus juga bisa menjawabnya dengan sederhana, saudara. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Gampang jawabnya, pendek. Allah, dah selesai. Karena memang itu jawabannya. Tapi saudara, pertanyaannya adalah mengapa Yesus tidak menjawab pertanyaan mudah itu? Bukankah kalau Yesus menjawabnya, itu akan semakin mempertegas dari mana asal kuasa Yesus? Dari mana asal kuasa Yesus ketika dia bisa menyembuhkan orang, ketika dia bisa berkhotbah dengan dahsyat, ketika dia bisa mengampuni dosa, dari mana? Kalau Yesus menjawab Allah, Yahweh, bukankah itu akan mempertegas dan memperkuat identitas Yesus saat itu? Tetapi saudara, Yesus tidak menjawabnya. Yesus justru memilih untuk balik mengajukan pertanyaan kepada imam-imam besar itu dan tua-tua Yahudi itu. Yesus berkata bahwa oke, aku akan jawab, tapi kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku ini. Yesus bertanya, nah, kalau menurut kamu, Yohanes Pembaptis itu baptisannya berasal dari mana? Surga atau manusia? Pertanyaan yang juga sebetulnya mudah. Karena apa? Karena pilihan ganda. Pilihannya cuma A atau B. Dari surga atau manusia. Gampang. Yang menarik, saudara, dalam bacaan kita hari ini, narator itu serba tahu. Jadi dia nampaknya tahu apa yang diperbincangkan di internal para tua-tua ini. Perbincangan mereka isinya adalah mereka galau.
Kalau mereka menjawab dari surga, mereka khawatir nanti Yesus akan bertanya balik, lah kok kamu nggak percaya sama dia? Tetapi mereka juga tahu kalau mereka milih pilihan B, yaitu menjawab dari manusia, saudara, mereka khawatir dikeroyok massa, karena massa pada waktu itu banyak yang suka dengan Yohanes Pembaptis, dan bahkan mengenal Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Mau jawab dari surga, salah, ada konsekuensinya. Mau jawab dari manusia, juga salah, ada konsekuensinya. Oleh karena itu, mereka lebih memilih menjawab, kami tidak tahu. Gak tahu, mereka bilang begitu. Saudara, ini kan sebuah jawaban yang tidak jujur. Mereka memilih jawaban tidak tahu karena mereka sedang ingin menghindari konsekuensi dari jawaban tertentu yang diberikan Yesus. Surga atau manusia. Dan saudara, sebetulnya dengan apa yang sudah Yohanes Pembaptis lakukan, mereka tahu kok, mereka sadar kok bahwa Yohanes Pembaptis itu baptisannya Allah berkenan. Baptis pertobatan. Dan sebetulnya dengan kapasitas mereka kan orang-orang pinter ya saudara. Mereka ini petinggi-petinggi gerejawi kalau zaman sekarang. Mereka ngerti banyak tentang Alkitab. Mereka tahu ajaran-ajaran firman Tuhan. Seharusnya untuk orang dengan kapasitas mereka akan menjawab surga. Tapi tidak berani. Mereka tidak punya keberanian untuk mengakui bahwa baptisan Yohanes Pembaptis itu dari kuasa Allah. Dari surga, bukan manusia. Sehingga mereka lebih memilih menjawab tidak tahu. Mereka menjawab tidak tahu bukan karena betul-betul tidak tahu. Tetapi mereka menjawab tidak tahu semata-mata karena mereka tidak punya keberanian untuk menjawab secara jujur bahwa baptisan Yohanes Pembaptis itu berasal dari surga. Diperkenan Allah. Nah saudara, oleh karena itu betul tadi perkiraan Yesus. Bahwa ini kamu tanya ini, Yesus tidak mau jawab karena Yesus menduga bahwa aku jawab pun akan sia-sia kok. Dan betul saudara, dengan ujian ini, apa yang Yesus duga itu terjadi, bahwa memang ternyata sia-sia kok kalau andai kata menjawab pertanyaan yang awal tadi. Andai kata Yesus menjawab kuasaku dari Allah, toh ya mereka sudah berencana untuk tidak mengakuinya. Lawang mereka aja tidak berani mengakui kuasa Yohanes Pembaptis, apalagi mengakui kuasa Allah dalam diri Yesus. Nah saudara, melalui bagian ini Yesus sadar bahwa nampaknya mereka ini kan orang-orang terdidik. Mereka adalah rohaniwan kalau zaman sekarang. Mereka adalah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Kalau zaman sekarang ya mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mereka ngerti banyak tentang Taurat. Dan mereka pasti percaya Allah Yahweh. Tetapi saudara, nampaknya Yesus melihat ada sebuah indikasi kuat. Bahwa mereka ini adalah representasi dari orang-orang percaya yang memang di mulut, kalau ditanya kamu percaya pada Allah Yahweh enggak? Iya percaya. Tapi mereka nampaknya dalam keseharian sulit mewujud nyatakan apa yang mereka akui itu. Bahwa mereka percaya kepada kuasa Allah. Apa yang dikatakan di mulut berbeda dengan perilaku mereka sehari-hari. Oleh karena itu sekali lagi Yesus memutuskan untuk tidak menjawab karena jawaban Yesus akan sia-sia. Toh ya kamu tidak akan mengakuiku kok sebagai Allah. Toh ya kamu tetap akan meragukan karya-karyaku itu. Walaupun aku mengaku bahwa kuasaku dari Allah. Nah saudaraku terkasih, melalui kisah ini, dan kalau coba kita kaitkan dengan tema kita hari ini, saudara mengakui kuasa Allah dalam kehidupan kita itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ketika Anda pagi ini datang di ruangan ini bersama dengan keluarga, jarang Anda bisa datang berjajar dengan anak-anak kan. Biasanya anak-anak kan sendiri, Anda sendiri kan begitu.
Saudara, saya mengasumsikan Anda datang ke ruangan ini bersama dengan anggota keluarga. Saya mengasumsikan bahwa anggota keluarga Anda sudah mengaku percaya. Paling tidak dari mulut bahwa Allah itu berkuasa. Dan karena Allah berkuasa, kita datang ke sini merayakannya, bersyukur atas segenap kuasa pemeliharaannya yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, pengakuan itu ada. Tapi saudara, firman Tuhan hari ini dan melalui terang tema kita hari ini, yaitu keluarga yang mengakui kuasa Allah, maka pengakuan itu sekarang coba diterapkan dalam kehidupan berkeluarga kita. Pertanyaan besarnya adalah, saudara, dalam kehidupan berkeluarga, baik Anda sebagai orang tua maupun anak, sudahkah Anda menjadi orang tua yang mengakui kuasa Allah dalam kehidupan berkeluarga Anda? Yang menghadirkan kuasa Allah itu dalam keluarga Anda. Sebagai orang tua, sudahkah saudara menghadirkan kuasa Allah itu dan mewujud nyatakannya melalui kepemimpinan Anda sebagai orang tua? Sudahkah Anda memimpin keluarga, membentuk, memelihara, dan mendidik anak-anak dengan kuasa Allah? Bukan dengan kuasa Anda sebagai manusia. Saudara, saya belum punya anak. Makanya saya nggak tahu rasanya jadi orang tua gimana. Tapi walaupun saya nggak tahu rasanya jadi orang tua gimana, saya acap kali mendengar para orang tua itu curhat kepada saya. Bahwa, nah ini kalau sekarang saya tanya deh, supaya nggak berasumsi. Hai para orang tua di ruangan ini, kalau saya tanya, saudara, memelihara, merawat anak, itu mudah atau sulit? Maka para orang tua akan menjawab, sekali lagi, saudara, hai para orang tua, kalau Anda ditanya, Bapak Ibu, merawat anak itu mudah atau sulit? Maka Anda akan menjawab, sulit. Dengar itu anak-anak. Tidak mudah ngopeni kalian. Sulit. Tidak pakai janjian. Semua orang tua di ruangan ini aklamasi menjawab, sulit. Saya tanya satu kali lagi, hai para orang tua, kalau Anda ditanya, lebih mudah memelihara anak atau anjing? Loh, belum. Lebih mudah memelihara anak atau anjing? Maka para orang tua akan menjawab Nah, kalau kali ini tidak sepakat ini. Kalau saya, ya karena saya tidak punya anak, saya tidak khawatir anak saya tersinggung, saudara. Kalau saya ditanya begitu, Pak, lebih mudah pelihara anak atau anjing? Kalau saya akan menjawab, jujur, lebih mudah pelihara anjing, saudara. Mudah pelihara anjing ketimbang pelihara anak. Pelihara anjing, nakal, kita nasihati, dia tidak ngerti, ya memang. Dia tidak akan ngerti nasihat kita. Ya sudah, paling kita pukul. Jangan kencing di sofa lagi. Besok ngulang lagi. Saya pukul lagi, pak. Kemarin sudah dibilangi, jangan kencing di sofa. Besok masih kencing lagi, gampang, saya buang, saudara. Anjing kok. Saya buang. Dia akan sedikit lebih beruntung kalau saya konsumsi, saudara. Mengerikan. Enggak. Saya enggak pernah. Saya di demo sama pencinta hewan. Saudara punya anjing itu kalau dia nakal, rewel, tinggal pukul, enggak nurut, buang. Terus kalau minggu depan pengen anjing lagi, gampang, beli lagi anjing baru. Anjing itu lucu ketika masih kecil tuh, saudara.
Kalau gede kan enggak lucu lagi. Beli yang kecil lagi, lucu, menyenangkan, masih nurut-nurutnya. Gede, menjengkelkan, buang. Itu kalau saya. Saya termasuk orang yang tahu batasan bahwa saya manusia dan kamu anjing. Terlepas saya tahu ada banyak manusia yang begitu memperlakukan anjing seakan-akan itu anaknya. Di mal-mal Surabaya saya kemarin kaget, saudara. Saya ngelihat ada orang dorong troli bayi. Saya lihat, loh berbulu isi ya, saudara. Serius. Itu troli bayi mahal buat anjing. Dan waduh sering nggak tahu, saya di sini belum terlalu melihat, tapi di Surabaya itu ada yang perempuan bawa gendongan bayi yang sudah jadi, yang tinggal klek itu, saudara, di depan berbulu anjing. Bahkan ada yang dibawain botol dot, ya Allah. Saya manusia yang masih tahu batasan jelas. Saya manusia, kamu anjing. Kita beda level. Oke? Saya akan menyayangimu tidak lebih daripada sayang saya pada sesama manusia. Nah. Saudara, kalau anak nakal, diomongin sekali tidak nurut, dikasih sentuhan kasih sayang yang rada kenceng, pok, tidak nurut, kan tidak mungkin dibuang, apalagi dikonsumsi, toh, saudara. Tidak mungkin. Oleh karena itu saya tahu dan saya bisa berempati kepada Anda para orang tua bahwa pelihara anak bukan sesuatu hal yang mudah. Acap kali itu harus otodidak, kan begitu. Ada ilmu parenting, tapi berapa banyak orang tua ngikuti parenting? Otodidak, trial and error, makanya anak sulung selalu jadi bahan coba-coba. Iya. Tapi saudaraku yang terkasih, hai para orang tua, walaupun memang memelihara anak bukan sesuatu hal yang mudah, walaupun mungkin anakmu tidak selalu lucu dan menyenangkan setiap hari, itu bukan berarti bahwa Anda boleh memperlakukannya sewenang-wenang. Gak boleh. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Hai orang tua, jangan pernah mencoba menguasai anakmu. Karena sejatinya Tuhanlah yang empunya anakmu. Bukan kamu. Loh piye toh Pak, marganya margaku itu. Iya. Tetapi saudara, sadarkah Anda bahwa ketika anak itu dihadirkan di tengah kehidupan pernikahan saudara, bahwa artinya kita menghayati bahwa Tuhan berkenan memberikan anak itu. Dan anak itu lahir, menjadi anak Anda. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, anak-anak kita bukan milik kita, yang boleh Anda perlakukan sewenang-wenang. Anak-anak kita adalah milik Tuhan. Dialah sang penguasa anak-anak kita. Jangan pernah mencoba menguasai anakmu sehingga ia lebih patuh dan peduli padamu ketimbang pada Tuhannya. Ini penting. Di tengah banyak orang tua yang mungkin tanpa sadar merasa bahwa anak ini asetku, ku apa-apain ya terserah aku ibunya, aku bapaknya, gak usah ngurus kamu. Sehingga bukan rahasia lagi. Bukankah ada anak-anak yang bertumbuh dalam suasana yang buruk, hatinya remuk, pahit, trauma. Pada siapa? Orang tuanya sendiri. Karena orang tuanya sewenang-wenang pada dia. Saudara, mengakui kuasa Allah dalam keluarga, ini wujud nyatanya. Untuk para orang tua mengingat
bahwa anak-anak yang hadir dalam kehidupan pernikahanmu sejatinya bukan milikmu, tapi Tuhan. Sang penguasa anakmu bukan kamu, tapi Tuhan. Oleh karena itu, rawatlah anak-anakmu. Bentuk dia, bukan memakai kuasa manusiawimu yang acap kali ini lepas kendali. Tetapi bentuk anak-anakmu, didik, rawat dia dengan kuasa ilahi. Terinspirasilah oleh kuasanya. Ajari anak-anakmu untuk bisa hidup dalam kehendak sang penguasa sejatinya, Allah. Mampukan dia untuk patuh dan peduli pada apa yang Allah kehendaki. Sederhananya, saudara, sederhananya. Berapa banyak orang tua yang secara rajin, konsisten, terus-menerus mengingatkan anaknya untuk rajin beribadah dalam persekutuan. Dalam persekutuan. Dan berapa banyak orang tua yang menyerah karena anak-anaknya mungkin lebih memprioritaskan hal lain ketimbang ibadah pada hari Minggu. Berapa banyak orang tua yang melakukan pembiaran ketika anak-anaknya sudah kadung kerasan ibadah lewat YouTube. Loh Pak, ibadah lewat YouTube itu kan ibadah kan? Iya, ibadah. Tapi itu bukan ibadah dalam persekutuan. Loh apa pentingnya persekutuan? Loh saudara, gereja itu persekutuan. Allah kita menghayati, Allah lah yang menghimpun kita di sini. Makanya tadi ketika awal kita semua berdiri kan ketika kebaktian. Kita menghayati berdiri kita itu sebagai wujud kita menyambut hadirat Allah yang mengundang Anda dan saya datang ke rumahnya. Dan kalau nanti kita bersama akan merayakan perjamuan kudus, Allah lah sang tuan rumah dari perjamuan ini. Bukan saya. Oleh karena itu jangan pernah menyerah. Untuk mengarahkan anak-anak saudara, untuk mengingatkan dia bahwa ayo, jangan lupakan kehidupan spiritualmu, beribadah, bersekutu. Hari Minggu ibadahnya dalam persekutuan. Loh, ibadah personal boleh nggak? Boleh, tapi ada waktunya. Senin sampai Sabtu, Anda bisa ibadah personal sendirian di rumah, di kamar, silahkan. Tapi kalau Minggu adalah saat ketika kita beribadah dalam persekutuan. Bertemu dengan saudara-saudara seiman, merayakan kebaikan Kristus bersama-sama. Jangan pernah menyerah ketika mungkin pada hari Minggu anak-anakmu menolak ke sekolah Minggu. Jangan pernah lelah mendorong mereka untuk juga turut peduli pada Tuhan. Loh gimana caranya peduli pada Tuhan? Pedulilah pada karya Tuhan di tengah dunia. Apa itu? Pelayanan. Dorong anak-anakmu untuk mau ikut peduli pada pelayanan. Jangan lelah. Mampukan mereka untuk melayani tuannya. Dorong. Saudara, sepanjang saya menjadi pendeta, saya selalu melihat ketika ada jemaat-jemaat yang sudah di usia dewasa, yang begitu setia, berkomitmen dalam melayani Tuhan. Pada umumnya, dari kecil, mereka sudah dididik, dibiasakan oleh orang tuanya. Untuk care, untuk peduli pada Allahnya, melalui pelayanan. Ajak anak-anakmu untuk memelihara komunikasinya dengan Tuhan. Ajak berdoa, diajari cara berdoa. Saudara, sekolah Minggu itu cuma seminggu sekali. Jangan terlalu banyak berharap pada guru-guru sekolah Minggu. Atau kalau di sini namanya pelayan jemaat anak PJA. Jangan terlalu berharap banyak kepada mereka. Bukan bermaksud merendahkan para PJA yang sudah dengan jerih lelahnya jaga anak Anda selama kurang lebih 1,5 jam, saudara di sana.
jangan terlalu mengandalkan mereka. Karena 1 minggu sekali. Itu pun cuma rata-rata 1 sampai 1,5 jam. Oleh karena itu, hai para orang tua, hadirkan kuasa Allah dalam keluargamu. Didiklah anak-anakmu dengan kuasa ilahi. Pilihlah setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu. Jaga perkataanmu agar hati anakmu tak terluka. Jaga tanganmu agar tanganmu tidak melukai anak-anakmu. Itu menghadirkan kuasa Allah dalam kehidupan keluarga. Memastikan Anda menjadi orang tua yang juga mengakui kuasa Allah, menyadarinya secara penuh, dan merawat anak-anak Anda dengan kuasa Allah itu. Itu untuk orang tua. Untuk Anda, hai anak-anak, Anda tidak luput dalam khotbah saya. Untuk Anda, hai anak-anak yang hari ini hadir di ruangan ini, datang sama mbok bapakmu, datang sama papa mamahmu hari ini. Ada satu hal yang juga mau diingatkan, bahwa ada seorang anak yang pernah ngomel pada saya. Kak, saya nih loh, nggak pernah milih jadi anaknya ini dan ini. Saya nggak pernah milih lahir di keluarga ini. Ya memang. Karena memang Anda lahir. Saya nggak pernah order lahir di tengah keluarga Cina. Nggak pernah, saudara. Lalu jadi korban diskriminasi. Nggak pernah minta, nggak pernah order saya di surga. Tuhan jadikan saya anak orang Cina. Nggak pernah. Oke, kita nggak bisa milih. Pertanyaan besarnya adalah sekarang, siapakah yang menentukan orang tuanya Yoel Ang? Tuhan toh. Hai para anak-anak, sadarilah bahwa seorang laki-laki dan perempuan di rumahmu yang kau panggil papa dan mamah itu sejatinya itu memang by design. Tuhanlah yang memberikan mereka berdua dalam hidupmu. Kamu memang tidak bisa milih, Tuhan yang tentukan. Oleh karena itu jangan pernah komplain bahwa aku tidak berharap punya orang tua kayak gitu. Ketika Anda komplain itu, Anda sedang komplain kepada Allah yang mendesain bahwa Anda lahir di sebuah keluarga tertentu dengan orang tua tertentu. Oleh karena itu kesimpulannya, hai para anak-anak, sadari bahwa orang tua yang ada pada dirimu sekarang itu adalah Tuhan yang mengaturnya. Oleh karena orang tua itu berasal dari Tuhan. Dan ketika Anda punya papa namanya A, mamah namanya B, itu adalah rencana Tuhan. Maka bukankah tidak berlebihan kalau orang tuamu layak mendapat hormat darimu? Loh kok bisa? Karena itu utusan ilahi. Itu utusan Allah untuk jadi orang tuamu. Oleh karena itu, hai anak-anak, jangan kurang ajar pada orang tuamu. Mereka layak dapat rasa hormatmu. Karena sejatinya, Allah lah yang mempercayakan engkau dalam pengasuhannya. Walaupun saya tahu, saya sangat bisa berempati. Saya itu tidak pernah tahu rasanya jadi orang tua, iya. Tapi saya tahu rasanya jadi anak. Dan saya tahu betul, acap kali orang tua kita begitu menyebalkan. Benar? Loh, hei anak-anak.
Saya tahu bahwa acap kali orang tua kita itu menyebalkan. Benar? Acap kali orang tua kita itu menjengkelkan. Bukankah acap kali orang tua kita merasa bahwa kamu dulu gak ngerti aku. Patokan orang tua itu kan kadang, dulu mama, dulu zaman Belanda saudara. Dipakai untuk anaknya. Zaman dia masih naik kuda. Sekarang ada mobil kan gitu. Saya tahu. Kadang orang tuamu terasa begitu jadul. Oldies. Nggak bisa ngerti kalian anak-anak muda. Para gen, sekarang apa? Z. Tapi ketika itu terjadi, kan itu bukan salah mereka. Karena mereka lahir lebih dulu darimu. Ketika mungkin, ya saya tahu betul, orang tuamu nggak selalu benar. Iya toh. Nasihat orang tuamu tidak selalu benar. Tegurannya acap kali aneh. Tapi ingatlah, dia orang tuamu. Dia layak dapat hormatmu. Ketika mungkin beberapa kali kamu dinasihati, dilarang. Mama ini loh, aku deket sama ini gak boleh. Deket sama itu marah. Pulang malam ngomel. Pulang pagi disuruh minggat aku. Aku gak punya pacar gara-gara mamaku. Gara-gara papaku gak lolos sensor kabeh. Pernahkah Anda bertanya mengapa? Mengapa engkau dilarang dengan laki-laki itu? Mengapa engkau dilarang dengan perempuan itu? Tanya dong. Iya, jangan. Lah wong beda server kan begitu. Cowok kayak gitu. Pertama mama lihat aja udah nggak suka. Rambut kuning. Celana panjang bolong-bolong. Datang ketemu mama kaos oblongan. Dan aroma tubuhnya, kamu punya pacar kayak gini kah? Saudara, oke, orang tuamu enggak selalu benar. Tetapi ketika mungkin Anda enggak setuju dengan pendapatnya, tanya, kenapa? Jangan langsung berontak, jangan langsung ngamuk, lalu memvonis orang tuamu enggak ngerti kamu. Tanya. Kalau sudah tahu, nego. Iya toh? Nego. Pak, aku Sabtu ini pulang rada malam ya. Jam berapa? 10. Nggak boleh. 9:30. Nggak boleh. Jam 12, Pak. Udah kajar. Tanya. Kenapa toh, Pak? Aku pulang jam 10 malamnya nggak boleh. Iya, kamu nih anak cewek. Mbok iya, jangan malam-malam. Kamu pulang jam 10 ke atas itu kan bahaya. Apalagi kamu jalan-jalannya ke beach club itu. Nanti kamu ditawar orang, papa bingung loh. Keluar, enggak apa-apa, jalan. Tapi jam 7 pulang ya. Ketika mau keluar gitu ya, dilihat sama mamahnya. Nih, itu udel kenapa sampai kelihatan ya?
Itu rokmu nggak kurang, nggak usah pakai rok sekalian itu ya. Seksi banget kamu. Ayo balik. Pakai yang lebih tertutup. Itu loh jas hujan loh dipakai. Didengar dulu, kenapa tau kok orang tua kita ngelarang kita keluar-keluar pakai baju seksi kan gitu ya. Didengar. Nego. Ya udah Pak, masa pakai ke beach club pakai long dress gitu ya. Cewek-cewek Korea long dressan loh saudara kalau ke mall gitu ya. Ya udah, rok mininya diganti. Jadi roknya selutut misalnya. Gak apa-apa gitu ya. Rok selutut. Hitam warnanya. Atasannya putih. Mau baptis Anda. Tanya, ngobrol, nego. Jangan abaikan nasihat dan teguran orang tuamu. Jangan. Kenapa? Karena mereka wakil Allah di tengah dunia ini. Untukmu. Nasihatnya memang gak selalu benar. Iya. Tegurannya memang tidak selalu pas, iya. Tetapi nasihat dan teguran orang tua walaupun tidak selalu benar, tapi banyak benernya. Banyak benernya. Makanya didengar dulu. Jangan tutup telingamu. Dan Anda harus tahu. Andai kata di dunia ini, saudara, andai kata di dunia ini, ada orang yang bersedia tukar nyawa denganmu, pasti itu bukan saya. Itu orang tuamu. Andai kata ada kesempatan, udahlah biar aku aja yang mati, anakku biar hidup. Itu orang tuamu. Walaupun memang terkadang omongannya menyakitimu, nyelekit, membuatmu terluka. Maka saya ingin sampaikan kepada Anda, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah segeralah mengampuninya. Karena apa yang dia lakukan seperti yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib. Ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, saudara. Karena tidak ada orang tua yang secara bersengaja melukai dan ingin mencelakai anaknya. Gak ada. Oleh karena itu, hai anak-anak, selama orang tuamu masih hidup, dan engkau diberi privilege untuk tetap atau masih hidup bersama berdekatan dengan mereka, segeralah hujani mereka dengan cintamu. Ya, karena tidak selamanya engkau akan ada di sisinya. Keluarga yang mengakui kuasa Allah, segera hadirkanlah kuasa Allah itu dalam keluargamu. Ingatlah bahwa anak-anakmu bukan milikmu, tapi milik Allah. Ingatlah juga bahwa orang tuamu adalah wakil Allah di tengah dunia ini. Dia layak dapat hormatmu. Saya bayangkan, ketika orang tua dan anak ini saling mencintai, saling menghormati, indah bukan? Dan semuanya ini bisa berangkat ketika kedua belah pihak sama-sama punya kesadaran dan menghadirkan Allah di tengah hidup mereka. Selamat saling mencintai satu sama lain. Selamat saling merawat, berbekal kuasa Allah dalam keluargamu. Amin. Saat teduh untuk kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal berbeda, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk mulai. Mari saudara kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Saudaraku, di awal doa ini, saya memberi kesempatan kepada saudara, para orang tua, untuk mendoakan anak-anak Anda. Sebut namanya satu persatu, dan mintalah penyertaan Tuhan untuk mereka. Dan untuk anak-anak, doakan orang tuamu pagi ini, sebut namanya, dan biarlah, memohonlah, agar Tuhan juga ada senantiasa bersama dengan orang tuamu. Berdoalah. Tuhan, kami memohon, Tuhan yang tetap hadir, menyertai anak-anak kami dalam setiap langkah hidupnya. Biarlah Tuhan yang berkati proses tumbuh kembang mereka. Dan manakala mereka telah dewasa, biarlah penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu juga tetap bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kami memohon kiranya Engkau yang tetap menaungi mereka dengan cinta-Mu Tuhan. Biarlah di tengah usia orang tua kami yang lanjut, Tuhan yang tetap menemani mereka dari hari ke hari. Jaga kesehatan mereka dan mampukan mereka untuk tetap terus mengasihi keluarganya, saling mencintai satu dengan yang lain. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami, atau bahkan anak-anak kami yang mungkin berada jauh dari kami. Ketika mungkin anak-anak kami sudah menikah dan hidup jauh dari kami. Ketika mungkin kami juga karena pekerjaan atau bahkan studi, kami harus tinggal terpisah dengan orang tua kami. Biarlah walaupun kami saling berjauhan secara fisik, tetapi kedekatan kami, relasi kami tetap terus boleh terhubung senantiasa. Roh Kudus, mampukan kami yang berjauhan ini untuk tetap terus satu. Dan biarlah kami boleh terus belajar untuk terus saling mendoakan dari hari ke hari, demi kebaikan orang tua kami, demi juga kesuksesan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami memohon, Tuhan, tetaplah tinggal diam di tengah keluarga kami. Kuasai seluruh anggota keluarga kami dengan kuasa-Mu, dan biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan meneladani kasih-Mu. Itulah doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang
Juru Selamat kami yang hidup itu. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Mari kita memberi persembahan kita dengan dasar yang tertulis dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Kantong persembahan yang akan diedarkan hari ini adalah kantong merah untuk kegiatan pelayanan rutin gereja dan kantong putih untuk dana relokasi gedung gereja. Saudara juga dapat memberi persembahan melalui kris yang tertera di slide atau bangku di hadapan saudara. Sambil memberi persembahan, mari kita ungkapkan rasa syukur dengan menyanyikan KJ 302, bait 1 hingga 3. Ku beri persembahan. Ku
Untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan bait yang ketiga. Mari kawan-kawan, bela hatilah, Bapa bersama, datanglah segera. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur ya Tuhan, buat pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini, bersekutu bersama, dan saat ini kami membawa persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan ini bisa layak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya, begitu juga yang akan mengelolanya. Bapa, ajarlah kami bersama keluarga untuk bersatu hati untuk melayani Tuhan. Dan biarlah keluarga kami juga dipenuhi dengan kuasa Tuhan, karena itu adalah persembahan yang sejati. Dan melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari silakan untuk duduk. Saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Akuilah kuasa Allah dan jadilah saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan.
GKI Denpasar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Dr. Rebecca Muti Agustina Silayan. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan untuk menjadi calon spesialis kedokteran jiwa. Saat ini saya mau sharing sedikit tentang satu gangguan yang lagi banyak dialami di masyarakat.